Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Leo dan welcome back to my channel. Oke Leo, ketemu lagi bersama Nova di sini ya Leo. Jangan bosan-bosan dengan wajah kita teman-teman ya, karena hari ini kita akan memberikan update terbaru seputaran dunia badminton, terutama perlengkapan badminton ya, khususnya raket teman-teman ya. Nah, dari di Instagram kita, di DM Instagram dan di WA, di kolom komentar YouTube juga kalian bisa searching. Itu banyak sekali teman-teman yang menanyakan raket untuk pemula, enak buat smash, enak untuk bertahan, enak untuk drive ya. Di kisaran harga 300.000 sudah dapat raketnya, sudah dapat senar yang bagus ya teman-teman ya, sudah dapat grip dan sudah dapat tas ya. Untuk saat ini memang agak susah teman-teman ya, susah. Jadi gue cerita sedikit, raket-raket sekarang agak naik semua teman-teman ya. Naiknya tuh ngepam semua tuh ya. Jadi apalagi 4 brand terkenal di Indonesia itu, Yonex, Lini, Victor dan macam-macam itu naik semua harganya raket teman-teman ya. Terutama Yonex nih. Yonex itu kemarin tuh teman-teman mungkin pernah tahu raketnya Rudy Hartono ya. Itu Nanoray sama Arceber 771 itu dulu masih listnya masih 300.000 teman-teman, 299 300.000 lah gitu. Sekarang udah 400.000 ya, jadi peminatnya nggak kurang gitu ya. Nggak tahu juga kenapa sih naik ya, gua nggak tahu juga. Oke, yang penting kita review saja teman-teman ya, kita review, kita jualan saja ya. Masalah harga naik itu urusannya brandnya, kita nggak usah pusing urusan itu ya. Oke, jadi hari ini gua mau review raket dari Haikua ya, sesuai request dari teman-teman ya itu ya. Dan di tokoku itu ada raket Haikua arcade ya, arcade ya. Jadi ini rame banget teman-teman, ramenya tapi di offline ya, bukan di online. Onlinenya kagak ada yang beli. Satu pun gak ada yang beli di online, tapi di offline kita tuh rame banget ya. Why? Kenapa? Karena daerah Mojokerto, daerah Sidoarjo, daerah Jombang, daerah sekitaran sini ini teman-teman ya, itu dikuasai sama Haikua semua. Senar aja paling rame itu senar Haikua ISO teman-teman ya, Haikua ISO 66 titanium itu rame banget tuh. Orang-orang yang nyinar tuh di tempat saya ya. Gak tahu di tempat lain mungkin beda lagi, tapi kalau di daerah sini, apalagi daerah Jombang itu ya, itu ramai sekali tuh Haikua ya. Rata-rata yang beli dari situ sih teman-teman. Kan dari tempatku ke Jombang itu mungkin sekitar 40 menit ya, jadi agak dekat, masih dekat lah gitu ya. Haikua menguasai daerah sini teman-teman ya, jadi di offline tuh ramai sekali nih ya. Oke, raketnya Haikua arcade ya, arcade nih, gua baru order juga nih ya, buat gua review ya. Nih arcade, ini masih bau tekstil, tasnya. Baru order juga teman-teman ya, jadi ini harganya 300.000, 300 berapa ya, gue lupa, 320.000 sama senar-senarnya ya teman-teman ya, 320 ya. Nih. Ya, raket tinggal pilih. Jadi speknya tuh beda-beda, tapi tinggal pilih semua sesuai yang kalian butuhkan gitu ya. Raketnya yang bagus, senarnya dapat yang bagus, terus juga dapat towel grip, dapat tas ya, 300.000-an. Tuh, bagus tuh ya. Oke. 300.000 dapat apa? Dapat raket tadi dia bilang ini ya, raket. Nih, 320 kayaknya gue jual lu 320, gue lupa teman-teman ya. 320 gue jualnya ya. Nih, dapat satu batang raket, satu tas, satu resleting gini teman-teman, lumayan lah buat simpan-simpan kalau buat pemula main yang baru belajar ya, butuh tas juga kan teman-teman ya, cukup lah satu, tapi nggak termo ya teman-teman ya. Nih, walaupun nggak termo ya harganya ya lumayan lah, tas kayak gini ya. Oke, terus satu towel grip dari Haikua ya, nih kemasannya bagus banget nih ya. Terus satu senar Haikua ISO 66 titanium ya, senar tertinggi dari Haikua nih untuk saat ini ya, ISO 66 titanium ya. Ini rame banget nih di tempat gua nih, yang nyenar ya, yang beli senarannya ya, yang nyenar raket. Oke, lengkap ya, terjawab ya tuh teman-teman ya, terjawab sudah pertanyaan teman-teman. Raket harga 300.000-an, bagus, dapat tas, dapat senar yang bagus juga, bukan senar yang abal-abal, senar bagus dan grip ya. Tuh terjawab ya. Sekarang kita memperkenalkan raketnya teman-teman ya. Gue sampai bingung nih karena kebanyakan. Jadi kebanyakan teman-teman ya, raketnya Haikua itu dia bikin seri itu satu seri tapi dibikin speknya tuh beda-beda. Jadi kita tuh agak bingung, makanya itu mindsetnya agak bingung. Jadi kita harus kasih informasi ke teman-teman ya. Jangan kira ini walaupun serinya sama arcade ya, arcade ini ya, tapi speknya beda-beda sesuai kebutuhan masing-masing teman-teman ya. Oke, pelan-pelan. Jadi gua mulai dari yang paling kecil dulu nih, 303 ya. Oke, arcade 303 ya. Singkat aja teman-teman ya, arcade 303. Ini beratnya sama-sama 3U, BP di sekitar 290 sampai 295 teman-teman ya. Beratnya 3U sekitar 87 88 ya. Segitu.
Terus end capnya kayak gini, semua sama kayak gini. Ya, semua raket itu 3U teman-teman ya, 3U. 3U BP-nya sekitar 290 sampai 295, 298 gituan ya. Oke, warnanya ini biru tua sedikit ya, biru tua sedikit nih. Biru tua sedikit. Terus ini dia fleksibel. Nah, ini fleksibel banget tuh ya. Tuh, ini gue tekan masih ringan-ringan aja, kalau gue tekan semua tuh nih ya. Oke, buat pemula bagus yang fleksibel teman-teman ya. Karena buat pantulan raket lebih bagus ya. Jangan ambil yang stiff. Kalau kalian baru belajar badminton, jangan ambil raket yang stiff. Ambil yang fleksibel aja ya. Nih. Oke, speknya sini maksimal tension 32 lbs. Sangat cukup sekali teman-teman ya, cukup sekali. Dan dia frame-nya itu di seri arcade ini lebar ya. Lebar agak besar sedikit ya. Bukan oversize, tapi dia agak besar sedikit. Jadi ya jangan takut nggak kena koknya ya. Kalau untuk pemula tuh ya. Jadi agak besar sedikit ya, bagus nih frame-nya ya. Oke, terus juga pakai frame yang lebar nih, lebar. Nah, nih sama kayak Play Power Tornado 800 nih ya. Lebar sekali. Nih. Tuh, lebar. Frame lebar tuh enak teman-teman ya dipakai ya. Apalagi kalau buat pemula-pemula tuh terasa banget enaknya ya. Oke. Nih. Jarang getar, kalau frame-frame yang agak besar tuh jarang getar ya. Ini dia Hyper Power Carbon. Nah, ini sudah pakai Hyper Power Carbon. Terus apa lagi yang gue baca sini ya? Gue singkat aja. Oke. Sepertinya itu aja ya. Nanti reviewnya gua bahas speknya dulu ya. Nih, maksimal tension 32 lbs, balance point di sekitar 294 ya. 290 sampai 298 ya. Beratnya 88 gram. Nih, ini fleksibel. Ingat ya, yang seri arcade 303 ini warna biru ini fleksibel ya. Khusus buat kalian yang pemula-pemula ya. Dengan 76 grommet ya, 76 grommet coy. Asik coy ya. Nih, ya. Haikua. Warnanya biru hitam glossy ya, ini glossy. Oke, sekarang kita yang ke 305 ya, 305. Empatnya dilewatin, nggak tahu juga kenapa. Nah, ini yang favorit gua teman-teman ya, favorit gua ya, karena yang gua coba dicocok di tanganku ya, cocok di tanganku yang warna ini, yang ini ya, karena dia medium fleksibel nih ya. Nah, ini medium fleksibel, beratnya sama 3U, ini 87 ya, sampai 295, BP-nya 295 yang ini ya. Jadi beda-beda sedikit-sedikit itu ya, nggak apa-apa lah, toleransi lah kalau untuk 5 mm selisihnya toleransi lah teman-teman ya. Oke, medium fleksibel nih. Nah ya, medium fleksibel. Ini gue cocok banget nih sama raket ini ya. Yang ini yang warna hijau ini medium fleksibel, speknya sama, tension 32 lbs, grommet 76 ya. Sama ya. Pakai Hyper Power Carbon sama semua teman-teman ya. Nih. Oke. Jadi yang ini medium fleksibel ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Ini mungkin ya pemula-pemula menengah sedikit lah, kayak aku ya, pemula menengah sedikit nih, cocok nih medium fleksibel ya. Terus sekarang kita yang ke 306. Ini warna biru langit ya. Biru langit, biru apa ya? Biru muda ya nih ya. Oke, sama ya, 3U juga. Dia 86 sampai 290. Nah, ini 290 nih, agak turun sedikit nih balance point-nya ya. Terus dia ke sini adalah medium. Nah, sini medium teman-teman ya. Medium. Nih. Flexnya medium. Nah, ya kan? Medium. Beda banget ya. Ini tadi yang fleksibel mana? Yang fleksibel. Jadi jangan salah, sama-sama biru tapi beda. Ini fleksibelnya nih. Tuh. Yang fleksibel sama yang medium tuh beda, teman-teman ya. Flexnya. Ini medium. Nah, ya. Buat kalian yang punya tenaga, jatuh. Yang sudah mulai jago mainnya bisa pakai yang medium teman-teman ya. Sudah punya tenaga, punya power, pakai yang medium ya. Jangan pakai yang fleksibel. Kalau powernya gede pakai yang fleksibel nanti patah ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita yang ke 308. Ini warna kuning ya. Kuning warna hitam gini ya. Ini kuning hitam ya. Asik kuningnya kuning Bumblebee ya. Bukan kuning yang larut di sungai teman-temannya, bukan ya. Kalau kuning larut di sungai itu agak ke coklat-coklatan. Kalau ini kuning Bumblebee ya. Nih ya. Oke, 308 ya, 308. Arcade 308 ya. Ini BP-nya sekitar 290, 3U juga teman-teman ya. Tenang aja, 3U-nya tuh nggak berat teman-teman ya. 3U-nya nggak berat. Ya percaya aja, ini enak banget ya. 3U-nya 3U, bukan 3U yang bikin tangan capek, enggak teman-teman ya. Oke, nih 3U. Oke, tension sama 32 lbs. Ini medium stiff ya, medium stiff. Nah, buat teman-teman yang sudah pemain-pemain prop, mungkin pelatnas sudah bisa nih pakai yang medium stiff gini ya. Ini pantulannya enak ya, karena powernya gede. Kalau powernya sedikit, ya pakai yang fleksibel aja teman-teman, pakai yang fleksibel aja. Terus nanti terbantu untuk
pantulan raketnya itu. Jadi raketnya mantul gini, ya mantul gitu loh teman-teman ya. Pokoknya intinya kayak gitu ya. Semakin fleksibel raket itu semakin bagus tenaganya bagi yang pemula, yang tenaganya masih belum ada ankle-nya, belum ada ininya, bagus banget tuh fleksibel ya. Tapi kalau sudah yang pro itu jarang mereka pakai yang fleksibel teman-temannya, kayak si Kevin, kayak si siapa tuh Gideon. Rata-rata raket mereka tuh stiff karena power mereka memang gede-gede teman-teman ya. Di TV katanya kecil-kecil biasa-biasa saja, tapi kalau kalian lihat realnya saat main, kayak gue liat Agripina main kan biasanya powernya di YouTube-nya katanya powernya biasa-biasa aja, pas dia main real di tempat gua kemarin Agripina keras banget teman-teman, semesanya keras banget teman-teman. Jadi ya gitu ya, kita nggak bisa berkata kayak di MotoGP itu kan, di TV biasa lambat, tapi pas kita lihat realnya itu cepet banget teman-teman ya. Kayak gitu juga si Agri itu katanya semesanya biasa-biasa aja, tapi kalau pas kita lihat real nyata di dekat lapangan tuh banter banget, keras banget teman-teman ya semesanya si Agripina itu ya. Oke, yang terakhir ini arcade yang 309 teman-teman ya, 309. Nah, ini cocok buat kalian yang punya power gede, tenaga badak ya. Ini dia stiff. Nah, ini stiff. Sama tension 32 lbs. Ini 88 beratnya, tapi BP-nya agak kurang. 288 sedikit ya. Jadi semakin menurun. Nah, ini ya, semakin menurun. Jadi dia semakin tinggi serinya semakin menurun BP-nya ya. Gitu teman-teman ya. Oke. Jadi ini buat kalian yang sudah merasa profesional lah, yang warna merah ambil aja ya. Nih. Fleksibel banget nih ya. Fleksibel apa? Stiff banget. Nih. Ya. Oke. Disenar dengan senar Haikua ISO 66 titanium cukup teman-teman ya, karena aku juga pakai senar Haikua ISO 66 sekarang itu tapi yang rainbow. Nanti aku review yang rainbow-nya, tapi kemarin itu cuma buat tester ternyata cocok tuh di raketku ya, yang di raket Mizuno itu. Jadi ya nanti kita review yang untuk senar Haikua ISO 66 yang rainbow ya teman-teman ya. Oke, jadi ini saja teman-teman ya reviewnya tentang Haikua Arcade 303, 305, 306, 308, 309 ya. Sekarang aku mau review yang warna hijau aja, karena aku suka yang warna hijau teman-teman ya. Kita taruh dulu. Karena aku stylenya kemarin tuh nyoba punya orang, dia tuh kayaknya publish teman-teman, kayak kantor gitu, dia belinya ini semua dari daerah Mojokerto Kota sama Jombang gitu ya. Beli 4 raket. Tadi ada yang 6 raket, ada yang 4 raket. Nah, dari situ gua akhirnya penasaran, kan ditinggal tuh raketnya. Gua tes, ternyata memang raketnya enak teman-teman ya. Pokoknya gua tuh bingung kenapa kok rame sekali ini, tapi di online ku nggak rame gitu ya, tapi di offline ku rame sekali. Tapi yang beli itu bukan banyak orang, jadi 1 orang, 2 orang, 3 orang itu aja, tapi dia beli banyak gitu teman-teman ya. Jadi aku tuh bingung gitu ya. Jadi ya ternyata pas gua coba, alhamdulillah nyetel nih, yang hijau nyetel banget nih, hijau nih ya. Oke, secara keseluruhan nih ya untuk catnya, karena dia glossy masih agak rapi lah teman-teman ya, rapi ya. Nah, rapi tapi ada ya muncar-muncar sedikit di bagian-bagian cat, itu wajar ya teman-teman ya, harganya murah kok. Namanya raket murah teman-teman ya, raket yang di bawah 500.000 itu udah wajar kayak gitu ya. Wajar teman-teman ya. Kalau mencari yang mulus full gitu tuh agak susah teman-teman ya. Ini wajar ya nih. Gua ke sini dulu ke bagian frame aja. Yang paling gua suka tuh frame-nya. Nah, nih. Frame-nya ini teman-teman nih lebar ya. Ini lebar asik. Nih, dengan 76 grommet dia kayak Tornado 800 persis. Bentuk frame-nya persis kayak T800. Mungkin teman-teman yang sudah pernah pakai Tornado 800 nyoba raket ini mungkin nggak akan lama adaptasinya teman-teman ya, karena speknya juga hampir sama gitu ya. Nih, bahannya pakai hyper power carbon nih ya. Makanya dia nggak begitu terasa berat, 88 gua timbang juga segitu teman-teman. Jadi speknya Haikua itu yang di sini nih, ini sama persis ya, sama persis kalau kita timbang bener-bener, kita ukur bener-bener tuh sama persis ya. Nih. Jadi mereka bener-bener nimbang bener-bener nih ya. Oke, sininya dia frame-nya nih kayak prisma gitu ya, kayak ada gradasi-gradasinya, logo Haikua. Masih pakai grommet yang single gini teman-teman ya, single gini. Nih, gue suka teman-teman ya. Ya mungkin untuk raket sekelas sekarang ini untuk desainnya kan simple nih teman-teman ya, nggak banyak kayak seri Gandiwa yang banyak ukiran, arkiran dan macam-macam, lukisan macam-macam. Tapi ini simple, warnanya simple ya, simple banget nih ya. Tapi bagus teman-teman ya, simple tapi bagus nih ya. Yang hijau keren nih ya. Nih.
Tapi kebanyakan suka yang warna merah teman-teman, gue nggak tahu juga. Nah ini kebanyakan tuh beli yang ini di offline ku ya, banyak yang beli warna merah nih ya. Tapi dipakai, aku suka yang warna hijau. Yang merah nih setip pantulannya lebih bagus yang hijau teman-teman ya. Menurutku. Kalau menurut kalian beda ya silahkan ya. Nih di tangan tuh sudah terasa banget enaknya. Ya, nih. Oke. High modulus carbon graphite di sininya nih ya. Nah, batu siapnya pakai carbon graphite, sininya hyper power carbon. Ini powernya terasa banget nih ya. Oke, simple, nggak ada tulisan-tulisan yang macam-macam aneh-aneh, nggak ada teman-teman ya. Cuma AirCAD X309 maximal tension, sudah high modulus carbon graphite sama speknya steep, itu aja. Nggak ada ukiran dan macam-macam. Simple warnanya teman-teman ya, simple. Ini ya, simple. Tapi asik. Simple tapi asik teman-teman ya. Oke. Itu tadi teman-teman ya, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman nih ya yang DM aku di Instagram, DM aku di WhatsApp, di komentar juga, Bang, 300.000 yang sudah full komplit, senarnya juga yang jangan jelek-jelek, yang bagus lah Bang sekalian ya. Menurutku Haiqua ISO 66 tuh bagus, yang titanium tuh bagus teman-teman ya. Cuma terserah kalian lagi tuh ya, mau upgrade pakai senar apa terserah nanti. Pokoknya harganya ini 320.000, kalian sudah dapat semuanya itu ya. Kalau kita hitung rincian gitu, ya paling harga raketnya 200.000-an, sama aja kayak raket-raket yang dijual batangan gitu teman-teman ya. Oke, tapi kualitasnya oke kok ya. Buatan Indonesia teman-teman ya, sekaligus kita meramaikan buatan Indonesia nih, made Indonesia ya. Oke, biar ya pekerja-pekerja di Indonesia ini semangat ya. Pak Jokowi kan bilang gitu, bikin pabrik di Indonesia biar itu kita tuh nggak ada impor-impor lagi ya. Lebih banyak pekerja yang terserap di negara kita sendiri teman-teman ya, seperti itu ya. Oke, Haiqua ISO lagi AirCAD X309 harganya 320.000. Ambil saja 300.000 tuh untuk zaman sekarang, kayaknya ke pasar aja habis teman-teman ya. 300.000 ya. Kalau kita untuk hobi kan biasanya kan hobi itu mahal-mahal ya. Hobi itu kita untuk duit yang kita sisihkan tuh agak mahal-mahal. Tapi kalau untuk harga 300.000 itu sekali ke pasar habis teman-teman ya, sama aja nih ya. Kalian bisa dapat raket Haiqua AirCAD 303 sampai 309 ya. Pilih sesuai selera warna, sesuai speknya teman-teman ya. Itu ya, semoga tidak rancu dalam memberikan informasi ya. Gitu saja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah.